Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Nurlaila Agustin, NIM 1030424000050. Saya dari kelas IF 4801 PJJ. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas saya pada mata kuliah kalkulus lanjut. Berikut jawaban dari tugas SubCLO 311. Nomor 1, A. Hitunglah integral sin X ditambah cos kuadrat X per 1 plus sin X dx. Karena ini tambah, maka integralnya bisa dipecah. Sehingga integral sin X ditambah cos kuadrat X per 1 plus sin X sama dengan integral sin X dx plus integral cos kuadrat X per 1 plus sin X dx. Nah, di sini saya memiliki pemisalan U sama dengan 1 ditambah sin X, lalu DU menjadi cos X dx. Kemudian saya pakai perumpamaan untuk cos kuadrat X, sehingga cos kuadrat X sama dengan 1 min sin kuadrat X. Nah, sehingga di bagian integral dari cos kuadrat X per 1 plus sin X sama dengan 1 min sin kuadrat X per 1 plus sin X. Nah, tadi kan sudah pakai pemisalan cos kuadrat. Kita selesaikan dulu integral yang pertama, yaitu integral sin X. Integral sin X itu adalah min cos X. Lalu kita selesaikan integral yang kedua, yaitu integral cos kuadrat X per 1 plus sin X. Sama dengan, nah kita tadi pakai perumpamaan yang tadi, sehingga cos kuadrat X diganti menjadi 1 min sin kuadrat X per U. Kemudian, karena tadi sin kuadrat X itu bisa kita ganti jadi U, maka 1 min dalam kurung U, min U kuadrat per U, atau kalau kita selesaikan menjadi integral 1 min dalam kurung U kuadrat min 2U tambah 1 tutup kurung per U. Nah, kemudian kita sederhanakan menjadi integral 2U min U kuadrat per U. Atau sama dengan integral 2U 2 min U du per du. Per du per U. Sehingga memiliki hasil akhir 2 len mutlak U min U. Lalu kita ubah U menjadi pemisalan yang pertama, yaitu 1 plus sin X. Sehingga hasilnya adalah 2 len mutlak 1 tambah sin X minus 1 plus sin X. Sehingga hasilnya kalau digabungkan dari integral yang pertama dan kedua menjadi min cos X ditambah 2 len mutlak 1 plus sin X min 1 plus sin X tambah C. Atau kalau kita bisa sederhanakan dan sempurnakan bentuknya menjadi min cos X min 1 min sin X tambah 2 len mutlak 1 plus sin X tambah C. Kemudian nomor 1B, hitunglah integral sin X tambah cos kuadrat X per 1 plus sin X dx dengan batas 1 dan 10. Nah, karena tadi kita udah ketemu hasilnya dari sin X, integral dari sin X plus cos kuadrat X per 1 plus sin X sama dengan min cos X min 1 min sin X plus 2 len mutlak 1 plus sin X tambah C, maka kita tinggal ganti saja 1 dan 10 menjadi min cos 10 min 1 min sin 10 tambah 2 len mutlak 1 tambah sin 10
dikurang minus cos 1 min 1 min sin 1 tambah 2 ln mutlak 1 plus sin 1. Sehingga apabila kita sederhanakan menjadi min cos 10, min sin 10, min dalam kurung min cos 1, min sin 1, tambah 2 ln mutlak 1 tambah 10, minus ln 1 tambah sin 1. Sehingga hasilnya menjadi cos 1 min sin 1 min cos 10 min sin 10 tambah 2 ln mutlak 1 tambah sin 10 per mutlak 1 plus sin 1. Untuk soal yang nomor 2, carilah integral dari x per akar 4x min x kuadrat dx. Langkah pertama, saya melengkapi bentuk kuadrat pada bagian penyebut. Dari 4x min x kuadrat menjadi 4 min dalam kurung x min 2 kuadrat. Seperti ini, 4x min x kuadrat sama dengan, kita lengkapi, jadi x min x kuadrat min 4x. Lalu kemudian kita keluarkan kuadratnya, sehingga menjadi min dalam kurung x min 2 kuadrat min 4, sehingga hasil penyempurnaan bentuk kuadratnya menjadi 4 min dalam kurung x min 2 kuadrat. Nah, jadi seterusnya kita akan menggunakan bentuk integral seperti berikut. Integral x per akar 4 min x min 2 kuadrat. Nah, di sini saya pakai pemisalan u, yaitu x min 2. Kemudian turunannya du, yaitu dx, karena cuma 1. Kemudian kalau kita balik, kita cari x-nya dari u tadi u sama dengan x min 2, maka x sama dengan u plus 2. Nah, baru kita masukkan ke dalam integral yang tadi. Integral x per 4x min x kuadrat dx menjadi, tadi kan sudah kita ganti x min 2-nya nih. Jadi x min 2-nya yang tadi, yang paling atas itu, yang bentuk integral, menjadi integral u plus 2, karena x tadi u plus 2, kemudian per akar 4 min u kuadrat. U kuadrat dari x min 2 tadi, du. Kemudian kita selesaikan. Nah, karena ini tambah bentuknya, kita pecahkan integral menjadi 2, yaitu integral u du per akar 4 minus u kuadrat ditambah integral 2 per akar 4 min u kuadrat du. Nah, kita selesaikan satu persatu. Yang pertama, yang integral u per akar 4 min u kuadrat du. Nah, di sini saya pakai pemisalan v sama dengan 4 min u kuadrat, ya, yang di dalam akar. Kemudian turunannya dv yaitu min 2 u du. Ya, turunannya menjadi min 2 u du, atau kalau kita mencari supaya gampangnya, setengah dv sama dengan u du. Baru kita masukkan ke dalam integral yang tadi supaya bisa diselesaikan. Integral u per akar 4 min u kuadrat du sama dengan integral, tadi u-nya adalah minus udu, yang atas ya, udu adalah minus setengah dv per akar v, yang akar v ini dari 4 min u kuadrat, ya, jadi 4 min u kuadrat diganti v. Kemudian karena di sini ada angka bulat di dalam integral, kita keluarkan. Jadi hasilnya adalah minus 1/2 integral v pangkat
minus 1/2 dV. Nah, ini kita integralkan, hasilnya menjadi minus 1/2 dikali 2 V pangkat 1/2 tambah C. Nah, ini kita sederhanakan lagi. Setengah dan 2 bisa kita coret. Sehingga hasilnya menjadi minus akar V ditambah C. Nah, kita ganti V-nya menjadi 4 min U kuadrat. Jadinya sama dengan min akar 4 min U kuadrat tambah C. Kemudian kita selesaikan integral yang kedua. Integral 2 per akar 4 U kuadrat DU. Nah, di sini saya menemukan bahwa integral berikut merupakan integral standar. Maka hasilnya tetap yaitu 2 ARC sin 4/2 ditambah C. Sehingga ketika kita jumlahkan secara keseluruhan, dari hasil integral pertama dan kedua, hasilnya menjadi minus akar 4 min U kuadrat ditambah 2 ARC sin 4/2 ditambah C sama dengan minus U-nya kita ganti. U-nya tadi adalah X min 2. Jadi minus akar 4 min X min 2 kuadrat ditambah 2 ARC sin. Nah, U-nya juga kita ganti lagi, punya ARC sin, yaitu X min 2/2 ditambah C. Sehingga hasil akhirnya setelah kita urutkan hasilnya supaya dapat dibaca lebih baik, hasilnya menjadi 2 ARC sin X min 2/2 minus akar 4X min X kuadrat tambah C. Untuk soal nomor 3 yang terakhir, hitunglah integral dari 3X tambah 13 per X kuadrat tambah 4X tambah 3 dengan batas 1 sampai 5. Nah, pertama kita kuadratkan dulu penyebutnya, sehingga hasil akar kuadrat dari penyebutnya yaitu X kuadrat ditambah 4X tambah 3, maka hasilnya adalah X tambah 1 dan X tambah 3. Nah, maka setelah itu kita pecah, jadinya 3X tambah 13 per X kuadrat ditambah 4X tambah 3 sama dengan, nah ini hasil akar pertamanya yaitu A per X tambah 1, dan hasil akar kuadrat yang kedua yaitu B per X tambah 3. Nah, supaya bisa dijumlahkan, maka kita harus kali silang. Maka hasilnya menjadi A dikali X tambah 3 ditambah B dikali X tambah 1. Nah, bawahnya kita kali X tambah 3 dan X tambah 1. Nah, karena bawahnya sudah sama semua antara A dan B, maka kita abaikan dulu. Maka kita akan mengambil pembilangnya saja, yaitu 3X tambah 13 sama dengan A X tambah 3 A dikali X tambah 3 ditambah B dikali X tambah 1. Nah, ini kita jumlahkan dulu, kita operasikan dulu yang A dan B, sehingga hasilnya menjadi 3X ditambah 13 sama dengan AX tambah 3A ditambah BX ditambah B. Nah, ini kita kelompokkan yang X, yang memiliki X dan tidak memiliki X. Yang pertama kita memiliki X dulu, sehingga hasilnya menjadi 3X tambah 13 sama dengan yang memiliki X ada AX dan BX, maka A plus B tutup kurung X ditambah baru ini yang tidak ada X-nya 3A tambah B. Nah, kita cari nilai-nilai A dan B-nya. Kita pakai koefisiennya, kita temukannya. Kita temukan koefisiennya yaitu A tambah B sama dengan 3 sebelah kiri, sesuai yang sebelah kiri, dan kemudian 3A tambah B adalah 13. Nah, kita gunakan metode eliminasi, sehingga hasil A adalah 5 dan B adalah min 2.
Kemudian, karena kita sudah menemukan A dan B, maka kita bisa mengganti A dan B pada eh, bilangan di atas. Sehingga integral dari 3x tambah 13 per x kuadrat tambah 4x tambah 3 sama dengan integral dari A-nya kita ubah jadi 5. 5 per x tambah 1 minus integral B-nya kita ubah jadi minus 2 ini sorry ya. Oh, karena ini udah ada minus, jadi integral 2 per x tambah 3. Nah, ini kita integralkan. Hasilnya menjadi 5 ln x tambah 5 ln mutlak x tambah 1 minus 2 ln mutlak x tambah 3. Nah, karena kita udah nemu, maka kita cari dengan batas-batas 1 dan 5. Sehingga kita ganti x menjadi 1 dan 5. Jadi hasil dari integral 3x tambah 13 per x kuadrat plus 4x tambah 3 dengan batas 1 dan 5, maka hasilnya menjadi 5 ln 6, kan x tambah 1, x-nya 5 tambah 1, 6, minus 2 ln 8, karena x-nya 5 tambah 3, 8, dikurangi selisihnya 5 ln 2, 1 tambah 1, x-nya itu 1, sama dengan 2, minus 2 ln 4, x-nya 1 tambah 3, 4. Sehingga kita operasikan, hasilnya menjadi 5 ln 6 per 2, minus 2 ln 8 per 4. Sehingga hasil akhirnya adalah 5 ln 3, minus 2 ln 2. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 3, yang terakhir, hitunglah integral dari 3x tambah 13 per x kuadrat tambah 4x tambah 3 dengan batas 1 sampai 5. Nah, pertama kita kuadratkan dulu penyebutnya, sehingga hasil akar kuadrat dari penyebutnya yaitu x kuadrat ditambah 4x tambah 3, maka hasilnya adalah x tambah 1 dan x tambah 3. Nah, maka setelah itu kita pecah, jadinya 3x tambah 13 per x kuadrat ditambah 4x tambah 3 sama dengan, nah ini hasil akar pertamanya yaitu A